Selamat datang di Cerebrum bab 1 kelas 10 mengenai biologi sebagai ilmu. Nah, di bab ini kita bakal belajar apa saja? Yang pertama, mengenai objek dan permasalahan biologi. Kedua, kita akan belajar mengenai cabang-cabang biologi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai manfaat mempelajari biologi. Yang keempat, kita akan belajar mengenai metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah keselamatan kerja. Di video ini kita akan fokus membahas objek dan permasalahan biologi. Pertama kita kenali dulu biologi itu apa sih? Apa yang teman-teman tahu mengenai biologi? Kalau secara harfiah, secara sebenarnya makna katanya biologi itu mengandung dua suku kata yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hayat atau hidup. Logos itu atau logi itu artinya adalah ilmu. Jadi keseluruhannya adalah ilmu mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup selanjutnya akan disingkat menjadi MH ya. Nah, ilmu mengenai makhluk hidup. Nah, jadi ilmu mengenai makhluk hidup ini akan membahas banyak hal. Yang pertama itu bisa bentuk dan pengelompokan makhluk hidup. Dan bisa juga proses dan interaksi antar makhluk hidup. Baik dengan lingkungannya maupun dengan sesama makhluk hidup. Nah, selanjutnya objeknya biologi itu, permasalahan yang dibahas itu adalah segala permasalahan yang berkaitan dengan makhluk hidup. Mulai dari struktur penyusunnya sampai proses-proses interaksi yang terjadi di dalamnya. Tingkat objek biologi itu objek studinya dimulai dari tahap atom, lalu molekul. Setelah molekul itu ada sel. Setelah sel ada jaringan. Jaringan ada organ. Lalu ada sistem organ. Selanjutnya ada organisme, atau nama lain organisme adalah individu. Setelah itu ada populasi, komunitas, ekosistem. Di ekosistem itu ada bioma, dan yang terakhir itu biosfer. Biosfer itu mengacu ke seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, objek biologi ini nanti akan menentukan cabang-cabang biologi yang akan membentuk cabang-cabang ilmu dari biologi tersebut. Jadi mulai dari yang sangat kecil, atom, sampai ke kehidupan biosfer. Nah, selanjutnya definisi masing-masingnya ya. Atom itu adalah unit terkecil dalam suatu bentuk di dalam dunia ini. Atom itu tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Lalu ada lagi, atom-atom ini biasanya akan mengumpul membentuk molekul. Nah, molekul ada beberapa tipe molekul seperti karbohidrat, protein, asam amino, asam nukleat, dan lemak.
Lalu molekul-molekul itu biasanya akan menyusun membentuk suatu struktur yang disebut sel. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural atau maknanya itu unit yang memiliki komponen-komponen yang rumit dan fungsional, memiliki fungsi yang banyak, dan ukurannya itu paling kecil. Penyusun tubuh makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama biasanya akan mengumpul, membentuk suatu struktur yang kita sebut jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, beberapa jaringan akan berkumpul membentuk suatu organ. Jadi kita akan belajar lebih dalam mengenai jaringan ini di kelas 11 mengenai jaringan dasar hewan dan tumbuhan. Nah, beberapa jaringan akan berkumpul menjadi satu benda yang disebut organ. Dan hubungan ke atasnya juga akan terus seperti ini ya. Jadi dari organ itu ngumpul beberapa organ yang menjalankan fungsi dasar yang selaras. Nah, itu akan membentuk suatu susunan sistem yang disebut sistem organ. Nah, sistem organ ini biasanya memiliki satu goal atau satu tujuan. Seperti misalkan di sistem pernafasan, yaitu anggota sistem organnya itu adalah rongga hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Nah, itu kan ketiga-tiga bagian itu tuh kan akan melaksanakan suatu fungsi yang sama, yaitu fungsi pernapasan. Kumpulan dari beberapa sistem organ yang mengatur keseluruhan proses di dalam tubuh itu akan membentuk suatu kesatuan organisme atau individu. Organisme ini biasanya itu merupakan istilah yang dipakai ketika urutan terbentuknya itu mulai dari atom atau molekul ini sampai ke sistem organ. Jadi dipandang sebagai satu kesatuan sistem organ, sedangkan individu itu biasanya itu disebutkan di kajian-kajian ekologi gitu. Jadi merupakan satu persona atau satu makhluk di alam semesta ini yang tersusun atas sistem organ yang membentuk kesatuan tubuhnya. Nah, kumpulan dari individu-individu yang sejenis, misalkan manusia dengan manusia atau kucing dengan kucing itu disebut populasi. Nah, kumpulan dari beberapa populasi, misal dalam satu masyarakat itu ada manusia, ada kucing, dan ada populasi, misalkan populasi rumput, nah itu disebut komunitas. Komunitas itu arti sebenarnya adalah masyarakat, dan masyarakat itu kan kita bisa lihat bahwa masyarakat itu sangat majemuk ya. Di sini ada kumpulan beberapa populasi. Lalu ekosistem. Ekosistem itu sebenarnya adalah hubungan atau interaksi antara komunitas dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau dari organisme sampai komunitas ini masih memandang makhluk hidupnya, sedangkan ekosistemnya sudah melihatkan hubungan antara lingkungan dengan makhluk hidup. Nah, kumpulan dari beberapa ekosistem ini akan membentuk suatu bioma. Bioma itu biasanya ada satu daerah besar yang berada di sebuah kesamaan ketinggian garis lintang gitu ya biasanya. Seperti bioma tundra, bioma taiga gitu. Nah, kumpulan dari beberapa bioma yang beragam-ragam, mulai dari bioma gurun sampai bioma kutub. Nah, itu disebut biosfer atau keseluruhan bentuk kehidupan yang ada di dunia. Kita lanjut ke video mengenai cabang-cabang biologi.